Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salahuddin, Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelas A Turut Putra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan adab bertayamum yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Baik, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut tayammumi. Adapun bab ini menjelaskan tentang adab bertayamum. Fa in ajazta, jikalau engkau tidak mampu anisti'malil ma'i, dalam memakai air, lifaqdihi, karena tidak adanya air, ba'da tolabi, setelah Anda mencari air. Nah, di sini yang pertama, jikalau kalian tidak mampu memakai air, lifaqdihi, karena airnya tidak ada gitu. Nah, ba'da tolabi, tetapi setelah kita berusaha untuk mencari air, nah maka itu boleh bertayamum. Auli udrin, atau karena udzur, mim marodin, karena sakit. Nah, ada terus karena sakit. Auli mani'ain, atau ada yang mencegah, minal wusuli, dari mencari ilaihi air, minal wusuli ilaihi, dari mencari air. Nah, apa bentuk yang mencegah kita mencari air itu? Di sini lanjutannya, min sibain, dari hewan buas, au hibsin, atau di penjara. Nah, min sibain, dari hewan buas, contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita ada dalam suatu rumah. Nah, ketika itu kita di rumah sudah berusaha, ya seperti tadi, lifaqdi, karena tidak ada air, ba'da talabi, kita sudah mencari-cari air di rumah dan tidak ada. Lalu kemudian di luar rumah kita itu ada banyak hewan buas. Nah, maka apa kita seharusnya, bagaimana kita seharusnya kalau kita hendak mau sholat fardu, maka dan kita tidak punya wudhu, maka itu bisa diganti dengan tayamum. Nah, terus au hibsin, atau di penjara. Nah, apa maksudnya? Misalkan sekarang ada peperangan antara muslim dan non muslim. Nah, ketika muslim ditahan oleh non muslim, nah maka si non muslim ini tidak mengerti akan kewajiban si muslim ini, maka ia akan terus menahan si muslim ini sampai lewat waktu fardu sholat. Nah, makanya hendaknya si orang muslim yang ditahan ini tidak melewatkan sholat fardunya begitu saja. Nah, jadi dia bersuci dahulu dengan tayamum. Nah, itu maksudnya di penjara. Terus au kanal maul hadiru, ataupun ada air tetapi tahtaju ilaihi, membutuhkan air tersebut, li'atsika, karena haus kita. Nah, karena haus Anda. Nah, jadi ketika walaupun ada airnya tuh contohnya tinggal segelas saja, tetapi kita haus, nah maka air tersebut jangan dipakai tayamum, jangan dipakai wudu, tetapi diminum saja. Nah, terus auli'atsi rafiqika, atau karena haus teman Anda. Nah, terus aukana milkan ligoirika, ataupun ada air cuman itu bukan milik Anda. Nah, maka terus, nah ini kan air bukan milik Anda nih. Nah, walam yabi, nah kalaupun ia menjualnya, dia itu menjual cuman illa bi aksarin, kecuali dengan harga yang mahal. Jadi dia menjual tetapi dengan harga yang mahal. Nah, min samanil mithli, dari harga biasanya. Contoh air aqua, kita seaqua kan itu bisa dipakai wudu. Nah, biasanya itu 500. Nah, contoh dalam keadaan darurat air ini dia menjualnya dengan harga 100.000. Nah, maka itu hendaknya kita tidak memaksakan diri, atau apabila itu dirasa mahal, cukup kita tayamum saja.
tidak perlu membeli air yang mahal tersebut atau air yang dimahalkan tersebut. Nah, au kana bika atau ada di diri Anda hararatun luka. Nah, contohnya kan suka ada luka yang tidak boleh kena air. Nah, maka itu boleh dengan tayamum kita bersucinya. Au maradun ataupun sakit takhofu yang akan membuat Anda khawatir minhu dengan memakai air itu, khawatir akan menimbulkan madorot minhu dari pemakaian air itu. Madorot kepada apa? Ala nafsika, kepada diri Anda. Nah, maka alasan-alasan yang tadi, yaitu yang pertama tidak ada air setelah kita berusaha mencari, terus udur dari sakit, terus ada yang mencegah kita dalam mencari air dari hewan buas, terus di penjara, atau airnya ada untuk kita haus, untuk minum kita atau minum teman kita, atau airnya dihargain gitu karena langka, atau ada luka. Nah, maka fasbir. Nah, jawabannya ini. Kan tadi di awal ada fa'in, maka jika. Nah, ini jika tadi alasan-alasan tadi, terus fasbir, maka bersabarlah hatta yadakhula, sehingga masuk. Apa yang masuknya? Waktul fardiyata, sehingga masuk sholat waktu sholat fardu. Nah, maka ketika kita sudah bersabar, nah akhirnya masuk sholat fardu, maksud, terus hendaknya Anda mencari so'i dan thayyiban, tanah yang baik. Nah, di sini dalam syarahnya dijelaskan ayil halalan, yakni maksud baik di sini adalah yang halal. Terus dan hendaknya alaihi turabun khalisun, tanah yang murni, artinya tanahnya itu tidak tercampur dengan misalkan tepung atau pasir. Nah, itu maksud khalisun di situ. Terus tohirun, dan suci. Nah, terus layyinun, dan lembut. Nah, maksud lembut di sini teksturnya gitu. Tidak seperti kita jalan kaki ada tanah kering tiba-tiba kita ambil gitu. Kan itu kasar. Nah, jadi hendaknya kita itu mengambil tanah yang lembut, yang teksturnya lembut. Terus fadrib, maka tempelkan alaihi, kepada tanah, bikafaika, dengan dua telapak tangan Anda, doman, dengan dirapatkan. Apa yang dirapatkannya? Baina asabi'aka, antara jari-jari Anda. Nah, jadi jangan gini, tetapi begini. Nah, dirapatkan. Wanwi, dan berniatlah istibahati fardi solati, untuk dibolehkannya melaksanakan sholat fardu. Karena kalau kita berbeda dengan halnya kita wudhu itu niatnya kita menghilangkan hadas kecil, atau ketika mandi wajib niat menghilangkan hadas besar yang otomatis kita boleh sholat ketika hadas itu sudah hilang. Nah, kalau di sini tidak berniat menghilangkan, tetapi niat supaya kita dibolehkan untuk melaksanakan sholat fardu atau sebuah fardu. Nah, wamsah bihima, dan usaplah bihima, dengan kedua telapak tangan itu, apa? Wajhaka, muka Anda, kullahu, yakni seluruh wajah Anda. Nah, jadi gini ya. Berdasarkan tadi saya melihat dari video Ustadz Abdul Somad. Nah, yang pertama tadi kan fadrib alaihi bikafaika, tempelkan kedua tangan, doman bain asobiaka, dengan dirapatkan, tempelkan ke tanah. Set. Nah, terus di sini tidak dijelaskan ya, tapi sunahnya digini dulu. Nah, jadi yang kita perlukan itu bukan zahir si debunya, tetapi hakikat dari kesucian si tanahnya itu. Atau kita kalau di pesawat misalkan, nah itu set ke ini, ke jok penumpang, set. Nah, kan itu boleh tayamum, atau ke kaca. Nah, itu kan boleh tayamum seperti itu. Nah, kalau ke tanah, set, langsung tabur-taburkan karena kita butuh hakikat dari tanah itu. Nah, terus wanwi istibahati fardi sholati. Nah, ketika kita mengangkat itu, nah kita berniat supaya kita tayamum ini supaya dibolehkan untuk melaksanakan sholat fardu. Nah, wamsah bima wajhaka
kulhu terus usap wajah Anda marotan wahidatan sekali. Nah, jadi gini, set. Giniin. Ini. Set. Nah, gitu. Terus wala tatakallafu, dan janganlah engkau membebankan dirimu isolul ghibaro, terhadap sampainya si debu kita ini, debu tayamum ini, ila mana biti syari, terhadap permulaan tumbuhnya rambut. Jadi kan kalau wudu ketika kita mempunyai jenggot tebal itu kan harus sampai ke sininya kalau pakai air. Nah, berbeda dengan halnya tayamum. Jadi kita itu jangan memaksakan, wala tatakallafu, jangan memberatkan, jangan membebankan diri kita dengan harus sampai ke situ. Jadi cukup sekali usap saja. Nah di sini dijelaskan mimma ila manabiti sya'ri khafin, yang sya'rinya itu yang tipis, awi kashfin, atau yang tebal. Nah, jadi tidak perlu dipaksakan gitu. Tsumang za'a, terus lepaslah apa yang dilepas, khotamuka, cincin Anda. Nah, jadi ketika kita bertayamum jangan memakai cincin, dilepas dulu. Wadrib dorbatan tsaniyatan, dan tempelkan untuk kedua kalinya. Nah, tadi kan pardunya tayamum itu ada dua. Yang pertama yang harus dibasuh dalam bertayamum itu dua, satu muka, yang kedua itu dua tangan beserta sikunya. Nah, nanti dijelaskan. Terus wadrib dorbatan tsaniyatan, terus tempelkan untuk yang kedua kalinya mufarrajan. Nah, berbeda dengan tadi, kalau tadi dirapatkan, yang ini agak renggang. Mufarrajan agak renggang. Nah, jadi seperti ini. Baina asobi'aka, antara jari-jarinya, jadi direnggangkan. Wamsah bihima, dan usaplah dengan kedua telapak tangan kamu, yadaika, tangan kamu, ma'amir faqoika, beserta dua sikutnya. Fa ilam tasta'ibhuma, maka jikalau tidak meratakan usapan dua telapak tangan tersebut, fadrib dorbatan ukhra, maka tempelkanlah atau usaplah dengan usapan yang lain gitu. Artinya kalau tadi dua kali gampan gitu, satu kali gampan, maka usap lagi dengan yang kedua kali, atau dorbatan ukhra, usapan yang lain. Ila antas tawa'ibhuma, sampai bisa meratakannya. Nah, thummamsah, terus usap ihda kafaika, salah satu telapak tangan Anda, bil ukhra, dengan telapak tangan yang lainnya. Artinya ketika kita mengusap telapak tangan ini, maka usapnya itu dengan telapak tangan yang kiri. Nah, wamsah ma baina asabi'aka, dan usaplah antara jari jemari Anda, bitakhlili, dengan menyela-nyela jari, seperti halnya wudu. Nah, gini. Nah, oke, jadi kan tadi udah praktek untuk mengusap wajah. Nah, sekarang untuk mengusap tangan. Jadi sama seperti tadi, tempelkan ke tanah, ditepuk-tepuk karena kita butuh hakikatnya. Nah, langsung ada 3 bagian. Ini. Nah, jadi yang ditempelkan ini jari dulu. Contoh saya mengusap tangan kanan dulu. Nah, jadi segini dulu. Jari ke sini, jari-jarinya saja. Nah, tempelkan ke sini, set. Ke sini. Baru bagian tengah ditempelkan. Nah, baru yang ini dari jari tengah ini, jari sini, telapak tangan ini baru ditempelkan. Set. Nah, tempelkan. Set. Nah, baru ke jempol. Set. Nah, gitu. Jadi jangan sampai langsung begini, tapi harus gini dulu. Nah, seperti itu. Terus wasil dan sholatlah bihi, dengan tayamum, fardon wahidan, satu fardu. Nah, wa masyita, dan berapapun terserah Anda, minan nawafili, dari sesuatu yang bersifat sunnah. Nah, jadi maksudnya ketika Anda melakukan tayamum, maka tayamum itu hanya berlaku untuk sebuah ibadah fardu. Contoh, ketika kita sholat duhur, nah
kita satu kali tayamum, maka tayamum itu hanya berlaku untuk sholat duhur saja. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu misalkan kita dari maghrib ke isya, nah kita belum batal wudhunya, maka wudhu yang tadi maghrib itu bisa dipakai untuk wudhu isya. Nah tetapi kalau untuk tayamum, ketika tayamum kita untuk sholat maghrib, nah walaupun kita belum membatalkan kesucian kita yang disucikannya oleh tayamum, maka itu harus tayamum lagi untuk sholat isya. Jadi satu fardu satu tayamum, dua fardu dua tayamum, tidak seperti wudhu. Nah kecuali untuk sesuatu yang bersifat sunnah, contoh kita sudah sholat fardu kemudian sholat rawatib, nah maka itu boleh tayamum yang tadi yang untuk sholat maghrib, karena sholat rawatib hukumnya sunnah, terus baca Quran, nah boleh itu memakai tayamum yang tadi, tidak perlu tayamum lagi untuk sesuatu yang berhukum sunnah. Nah fa'in aradta, nah di sini dijelaskan fa'in aradta fardhon tsanian, maka ketika engkau hendak melaksanakan fardu yang kedua, fastanif, maka lanjutkan atau mulailah lahu, maka mulailah si fardu yang kedua itu tayamuman akhor, dengan tayamum yang lain. Jadi setiap satu fardu satu tayamum. Nah mulailah fardu yang kedua itu dengan tayamum yang lain, jangan tayamum yang untuk sholat fardu atau sesuatu yang fardu yang pertama. Baik, yumkin kafa huna anni, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.